warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, selamat datang di podcast Pojok Visip, Suara Visip Aspirasi Kita. Oke, kali ini perkenalkan, nama saya Vero Maharani Putri selaku host dalam podcast kali ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa dari Universitas Pancammarga, dan kali ini kita akan membahas tentang santri dan cinta NKRI. Nah, di sini kita sudah bersama dua mahasiswa dari Universitas Pancammarga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin pertama-tama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Ridho dari Fakultas Visip semester 3. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda Putri dari Fakultas Visip semester 3. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertanyaan pertama. Nah, di pondok kan banyak nih santri di luar kota ataupun dalam kota. Bagaimana sih para santri dalam menyikapi atau menghormati perbedaan ras yang ada di dalam pondok pesantren tersebut? Mungkin Mas Ali dulu. Kalau saya sih cara menyikapinya itu dengan cara toleransi mungkin. Kita dengan toleransi itu bisa kayak bisa saling beradaptasinya juga, saling gimana sih yang mau ngejelasin? Mungkin dari Mas Ali? Ya mungkin kita itu kan meski di berbagai macam daerah gitu kan, di luar kota gitu, tapi nanti kita kalau udah menjadi satu di pesantren itu pasti akan berbaur dan kita tuh mulai berbaur, bisa beradaptasi dengan cara toleran itu. Nanti juga terbiasa tidak dengan membedakan antara maupun bahasa maupun suku maupun para kulit. Terus yang kedua, apakah setiap HUT RI para santri akan mengadakan upacara bendera atau semacamnya gitu? Tentunya melaksanakan, karena dulu saya juga sebagai petugas upacara, tapi tidak menghilangkan jati diri seorang santrinya, jadi memakai sarung, memakai peci, dan seperti halnya upacara pada umumnya, cuma beda dalam berpakaiannya saja. ya bahkan santri itu juga merayakan 17-an gitu, seperti lomba-lomba gitu pada umumnya. Meskipun santri ya juga bisa mengikuti kayak gitu, nggak ketinggalan kayak merayakan 17 Agustus, terus kayak upacaranya juga pasti semua santri akan melaksanakan. Soalnya di pondok itu kan juga bukan salaf doang gitu, pastinya juga ada umumnya. Terus ada NKRI bagi para santri itu apa? Harga mati, karena berbatal dengan iman. Kita tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian sekarang kan banyak tuh orang tua kan takut mau masuk anaknya ke pondok dengan alasan takut gak cinta NKRI. Bagaimana sih pendapat kalian? Kurang setuju sih. Soalnya kalau memang ya mungkin dari orang tuanya juga. Masih belum merasakan hidup di pondok itu seperti apa. Meskipun kita ke santri tetap tetap cinta NKRI gitu. Kita tuh tidak terus-terusan belajar tentang agama terus. Haji, sholat, tidak seperti terus-terusan seperti itu. Ya seperti tadi sudah berwakar tidak bisa. Terus yang ketiga, apakah santri itu juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti masyarakat pada umumnya? Ya, menerapkan lah. Namanya juga kan kita sebagai warga negara Indonesia yang harus berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi ya seperti halnya yang tadi itu, Pancasila ada kan sebagai identitas bangsa. Meskipun kita sebagai santri, kita harus juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kalau boleh tahu sih awal masuk pesantren pada tahun berapa? Untuk Badinda. Ya Badinda dulu dah. Kalau saya nggak salah itu tahun 2019 19 insya Allah, dari awal MTS. Saya dari MTS sampai MA 6 tahun. Kalau saya mungkin dari 2013, kalau nggak 2014, lulus SD langsung saya berangkat ke pondok.
juga ada terjadi pembulian. Kalau ada berarti kurang kesadaran diri dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya meskipun nggak di pondok pesantren kan di sekolah, di kampus kan masih ada pembulian. Namun gimana ya? Pembulian itu kan bukan hal yang anu lagi kan sekarang, bukan rahasia umum lagi kan. Pastinya ada, namun tidak sampai separah yang ada di luar. Mungkin kalau di pondok itu sering terjadi karena sering ketemu gitu ya mungkin. Tiap hari ketemu. Nah ya kalau di luar kalau di luar kan udah dari sekolah itu nanti pulangnya udah gak ketemu lagi kan. Jadi kayak permasalahan itu udah perlahan-perlahan udah kayak pudar gitu kan. Kalau di pondok itu kan setiap mau ke kamar mandi ketemu, mau kesini ketemu gitu kan. Mungkin dari situ kayak ada rasa kesel, jadi timbullah seperti itu. Ada napi-napi yang kurang berkenan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa santri memilih beli pakaian produk lain atau produk luar? Kan seragam santri itu biasanya sama, gitu kan? Kalau seragam itu kan buat acara-acara khusus gitu kan. Dibuat acara-acara khusus seperti kalau misal ada acara intihan atau lomba. Nah, seperti itu intinya kegiatan yang bersamaan, yang bareng gitu. Jadi kalau kayak pakaian setiap harinya sih ya bebas. Asalkan salah. Ya. Kita itu cinta produk dalam negeri. Cintailah produk dalam negeri. Kemudian, kenapa lebih memilih masuk pesantren daripada melanjutkan sekolah umum? Mungkin dulu saya lulus SD itu bukan pilihan saya sendiri, bukan sepenuhnya pilihan saya sendiri, namun orang tua, paksaan dari orang tua. Ya akhirnya terpaksa dan terbiasa. Kalau saya sendiri sih enggak, memang kemauan saya. Soalnya apa? Kayak menarik aja gitu di pondok. Kayaknya sih seru gitu, sering bareng sama temen gitu. Ya tapi ya meskipun apa ya kayak setelah kita jalani gitu ya pastinya problem itu masih ada kan, pasti ada. Jadi kayak mungkin di situ kayak gak kerasan, tapi seru kok jadi santri. Benar. Terus kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama di pondok? Banyak sih. Ya, apa aja? Mungkin kalau misalkan sekitar jam 3 atau jam setengah 4 sebelum subuh, biasanya sholat malam. Terus subuh, sholat subuh. Terus habis itu lanjut ngaji Al-Quran, lanjut lagi sekolah. Habis sekolah mungkin ada istirahat. Terus kalau misalkan habis maghrib biasanya ngaji Al-Quran lagi. Terus kalau misalkan malam ngaji kitab. Dan juga di situ kita apa ya kayak ngadain murojaah gitu, Muhadharah dan lain-lain. belajar kan. Terus kalau liburan di pondok itu setahun berapa kali? Ya mungkin hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, terus kayak misalkan tahun ajaran baru kan biasanya libur juga kan. Ya biasanya tuh tergantung dari pondok Iya. juga. Kalau di pondok saya itu Idul Fitri sama bulan Maulid itu libur. Tergantung juga kalau misalkan dulu di pondok saya, kalau misalkan santri-santri baru yang masih belum kerasan, biasanya 3 bulan atau 2 bulan sekali dibolehkan untuk pulang, asalkan izin kepada pengurus dan kepada kiai. Pelajaran apa sih yang kalian pelajari selama di pondok? Pelajaran umum dan juga agama semuanya insya Allah sudah dipelajari. Yang satu yang belum, belajar mencintainya. Oh my god. Ya benar-benar. Itu mah nyusul bonus. Terus, apakah di pondok kalian setelah lulus itu diwajibkan untuk mengaji? Kalau di pondok saya dulu tidak diwajibkan, tergantung dari anaknya sendiri. Tapi saya dulu sempat ditawari oleh kiai saya untuk melanjutkan pendidikan di kuliah yang dekat dari pondok dulu. Tapi saya nggak mau, karena pengen mengenal dunia luar dan pengen nyari cewek baru. Cewek baru. Ya benar-benar. Kalau saya sendiri sih iya benar. Memang itu semua tergantung dari apa anaknya gitu. Tapi pengalaman saya sih ngabdi. Iya benar, ngabdi itu bukan cuma kayak setelah lulus, udah lulus kan biasanya lulus kan kerja, lulus kan. Nah, kalau saya nih dulu
pas waktu MTS. MTS itu disuruh ngabdi gitu. Ngabdi maksudnya MA-nya tuh tetap di situ. Nah, tetap di situ. Jadi kayak aku nih mikir lagi, dipikir-pikir, oh ya udah gak apa-apa ngabdi di sini gitu. Biar nanti kuliahnya atau apa, biar aku menikmati masa dunia luar pas waktu itu aja gitu. Jadi saya dari TK sampai MA itu tetap di satu yayasan itu. Ya itu dah nggak apa-apa lah, mungkin barokahnya mungkin dari situ aku mendapatkan barokahnya dari guru. Karena yang terpenting di pondok bukan apa, yang penting itu barokah. Ya. Yang Meskipun kita tuh pondok di mana, meskipun pondoknya itu besar ataupun kecil, ya itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niat dari kita sendiri gitu. Terus apakah kalian mengalami culture shock dan bagaimana sih cara kalian mengatasi hal tersebut? Kalau saya sih tidak mengalami ya, karena saya lulus dari pondok itu tidak langsung kuliah. Jadi saya merasakan dunia luar dulu seperti apa. Kan dulu sempat gara-gara corona, kru-krunya corona saya lulus itu kan. Pertama awalnya corona, jadi ya begitu, kerja terus ya nongkrong sama anak-anak, jadinya kan nggak kaget lagi lah dengan dunia kampus seperti itu. Kalau saya sih kaget. Ya meskipun di pondok saya nih sering saya kayak keluar gitu, kayak acara sosialisasi di luar, tapi suasananya tuh beda. Meskipun saya tuh sering keluar, tapi saya nih masih santri gitu. Jadi kayak cara bicara tuh masih ya kayak santri gitu. Nah setelah saya udah masuk keluar dari dunia pondok, nyampe kampus, kayak cara berbicara, menyapa gitu kayak beda. Kok gini ya di dunia luar. Jadi kayak masih belum bisa beradaptasi. Jadi perlahan-lahan tapi udah bisa. Cuma kadang saya juga merasakan sih agak gimana ya, agak canggung lah ya. Mau ngomong apalagi sama lawan jenis, apalagi kalau orangnya udah baru. Ya benar. Boleh dong kasih pesan buat teman-teman lulusan pondok di luar sana yang ingin melanjutkan perguruan tinggi? Mungkin pesan dari saya, tetaplah semangat dan jangan pernah putus asa. Intinya ya menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sebelum mengakhiri, kami berterima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan berbagi pengalaman dalam podcast kali ini. Saya Vero Maharani Putri selaku host dalam podcast kali ini pamit undur diri dan kami mengucapkan selamat Hari Santri dari Santri Ibu NKRI harga mati. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel BEM Dema Visip UPN dan jangan lupa juga ajak teman-teman kalian untuk mampir ke channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Aduh, 1, 2, 3. Saya Firman Putri selaku host. Saya ya Allah. Saya Firman Putri selaku podcast kali ini. Coba memang enak. Kita kalau satu. Jadi kami mengucapkan selamat Hari Santri untuk santri Gabi. Gampang. Kami mengucapkan selamat Hari Santri untuk santri. Dan satu kalian yang tadi. Oh, selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel BEM. Jangan lupa